إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai dengan hari kiamat. Jamaah salat Isya dan juga jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum kita pada malam hari ini adalah menjaga hati dan juga pikiran daripada pengaruh negatif. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga hati kita, merawat hati kita? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat diri kita dari segi fisik kita, dari segi kedudukan kita, dan juga dari segi harta yang kita dapatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati kita dan juga melihat amal perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada rupa-rupa kalian, mau tinggi, mau rendah, gemuk, kurus, mau ganteng, cantik, suku Arab ataupun bukan. Allah tidak melihat itu, dan juga tidak melihat harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, kesolehan, dan juga keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, hati adalah raja bagi tubuh kita, anggota badan kita. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita juga akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya, kalau hati kita buruk, kotor, insyaallah juga akan mempengaruhi perilaku daripada anggota badan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yaitu yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah, yang kalau segumpal darah tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan kalau segumpal darah tersebut buruk, rusak, maka rusak juga seluruh anggota badannya. Oleh karenanya, hati adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Hati adalah yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Bukan mata, bukan tangan, dan juga bukan kaki kita, namun hatilah yang paling berharga dan yang paling mahal. Dan nanti di hari kiamat, yang selamat adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, yaitu hati yang hidup, hati yang selamat, bukan hati yang mati atau juga hati yang sakit.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doanya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan diriku yauma tub'atsun, tatkala mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Di antara ukuran paling minimal atau paling mudah untuk mengecek hati kita termasuk hati yang selamat atau tidak adalah tatkala kita bersyukur dan senang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat, dapat istri, beli kendaraan baru, beli baju baru nanti ketika lebaran, mampu alhamdulillah bisa memberikan pakaian untuk anak-anak kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ridha. Dan bukan hanya itu, juga kita senang dan bersyukur tatkala ada saudara kita juga dapat nikmat yang sama dan juga mendapatkan nikmat yang baru daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau poin yang pertama mudah kita lakukan. Setiap kali kita dapat nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Tapi yang sulit adalah ketika saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita dapat nikmat. Dapat nikmat baru, beli mobil baru, beli kendaraan baru, ya. Dapat istri baru, kita juga merasakan kesenangan, kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan oleh saudara kita. Itu adalah sulit untuk kita lakukan, dan ini adalah ukuran bagi hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya tidak ada rasa hasad dan dengki kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senang dan juga bersyukur, alhamdulillah teman kita bisa menikah, alhamdulillah teman kita bisa punya anak, alhamdulillah teman kita bisa punya rumah baru, alhamdulillah. Tapi ini sulit untuk kita lakukan. Bahkan yang terjadi adalah hasad, dengki, iri hati, dan berusaha untuk menghancurkan atau merebut nikmat yang ada pada saudara kita. Dan hati yang seperti ini tidak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa terapi untuk mengobati hati yang lagi sakit. Yang pertama adalah yaitu memperbanyak tilawatul Quran. Jadi kalau kita masih dapati dalam hati kita kesombongan, ada hasad, ada iri hati kepada orang lain, coba memperbanyak tilawatul Quran dan niatkan untuk mengobati hati kita. Jadi jangan cuma baca Quran, tapi niatkan untuk meruqyah atau mengobati hati kita yang lagi sakit. Ya, jadi baca Quran, apalagi di momen-momen 10 hari Ramadan kita sedang i'tikaf, kita sambil baca Quran, tadabbur Quran, kita niatkan untuk mengobati hati kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi apa yang ada di dalam hati kalian, wa hudan, dan juga petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita memperbanyak tilawatul Quran, insyaallah hati kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala kerusakan, segala iri hati dan kesombongan. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu, kata beliau Ibrahim Al-Khawwas, ada 5. Ini sering kita dengarkan di dalam ketika dulu waktu kecil ya, sebelum azan, sebelum qomah, mengumandangkan syair-syair di masjid-masjid. Obat hati. Nah, ini perkataan ulama, yaitu Ibrahim bin Khawwas. Beliau mengatakan obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur.
yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni, yaitu mengosongkan perut kita, karena perut adalah bahan bakar daripada syaitan, daripada syahwat. Jadi syahwat yang paling berpengaruh terhadap manusia adalah syahwatul batni wa syahwatul fajri, yaitu syahwat perut dan juga syahwat kemaluan. Kalau kita kosongkan perut kita daripada makanan, maka itu akan mempersempit jalan syaitan, mengganggu atau juga menanamkan keraguan-keraguan di dalam hati kita. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Alhamdulillah kita beritikaf, kemudian di malamnya kita adakan qiyamul lail. Kalau bisa semuanya ikut qiyamul lail. Dalam rangka apa? Untuk mengobati hati kita. Kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah sendiri ukuran iman kita masih lemah. Ibadah sendiri kita belum bersemangat. Coba kita beribadah sama-sama. Baca Quran di masjid sama-sama, melihat kawannya baca Quran, kita semangat baca Quran. Melihat kawannya qiyamul lail berbaris, kita juga ikut kalau bisa. Agar apa? Mengobati hati kita yang lagi sakit. Kemudian yang keempat adalah at-tadarru' 'inda sahar, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Nah, ini kita manfaatkan ya di hari-hari itikaf kita pada saat waktu sahur jam 3 ya, setelah kita makan sahur cepat-cepat kita wudhu, jangan banyak ngobrol dengan kawan kita ya. Cepat kita wudhu dan kembali baca Quran, dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau Ibrahim Al-Khawwas, ya, cara mengobati hati kita adalah mujalasatus sholihin, yaitu duduk-duduk dengan orang soleh. Dan ini sangat tepat bagi kita yang sedang beriktikaf pada saat ini. Insyaallah kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada saat ini semuanya adalah orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان